Have you ever wondered about the investment banking world? Welcome to Blue Talks, a digital talk show where we bring together a diverse panel of experts. Join us as we uncover the mysteries behind the stock market, explore the dynamics of global economies, and shed light on the latest trends shaping the financial world one episode at a time. Sit back and get ready to immerse yourself in Blue Talks. Let the conversation begin. Hai Young Investors, nama saya Nyoman Widita Prabawa. Saya bekerja di Samuel Sekuritas Indonesia sebagai VP Investment Banking. Sekarang saya ingin sharing sedikit terkait dunia investment banking. Investment banking mungkin secara general adalah suatu specialized division di dunia jasa keuangan maupun perbankan. Jika di Indonesia itu mayoritas dimiliki divisinya oleh perusahaan sekuritas, sedangkan di negara lain seperti US biasanya investment bank specialized berbentuk bank seperti itu. Perannya itu sangat penting ya di dalam dunia ekonomi dan maupun perbankan karena memang ini merupakan akses yang cukup dekat dengan pasar modal. Dan ini tentunya bisa memberikan solusi kepada pemerintah, korporasi besar, investor individu, maupun UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan. Dan secara general, transaksi yang ada di investment banking itu adalah capital fundraising dari ekuitas maupun hutang, instrumen. Dan ini selain itu juga ada M&A atau merger and acquisitions, dan maupun financial advisory lainnya seperti itu. Untuk dari skala mikro menurut pengalaman kami, ada pandangan kami gitu ya, ini dapat membantu terutama untuk para investor individual maupun perusahaan kelas kecil dan menengah gitu ya. Dalam aspek investment banking itu akan memberikan mereka akses kepada capital market untuk dari sisi pendanaan gitu ya. Nomor dua adalah itu juga dapat memberikan financial literacy yang lebih baik untuk dari sisi pengelola perusahaan dan owner perusahaan. Dan yang ketiga adalah memberikan opsi bagi mereka untuk mencari alternatif dan maupun network maupun alternatif source of financing, maupun dari instrumen hutang maupun dari instrumen ekuitas. Sedangkan dari sisi makro mungkin impact-nya jauh lebih besar ya, dan on the larger scale. Pertama mungkin nomor satu adalah capital formation. Capital formation ini digunakan oleh pemerintah sendiri sebagai backbone dari perekonomian kita, yaitu dengan adanya mengeluarkan surat hutang negara, yang dimana itu akan menjadi crucial factor dalam menentukan dari sisi stabilitas sistem keuangan kita. Dari sisi large korporasi seperti contohnya BUMN maupun perusahaan-perusahaan besar, itu adanya capital formation ini dapat membuat adanya ekspansi bisnis. Ekspansi ini melalui capital expenditure maupun working capital, yang dimana ini akan membuat perusahaan menjadi lebih besar, di mana nanti terjadi pergerakan ekonomi maupun dari job creation. Nomor dua adalah dari sisi untuk dari market deepening ya, dan market liquidity. Jadi pemerintah terus mendorong adanya domestic investor maupun foreign investor untuk masuk ke Indonesia. Dan satu-satunya yang dapat dilihat secara mudah oleh para investor tersebut adalah capital market di suatu negara. Dan tentunya peningkatan dari sisi perusahaan-perusahaan yang melakukan listing di bursa menggalang dana akhirnya membuat suatu kedalaman tingkat capital market Indonesia, sehingga diharapkan ini membantu untuk foreign investment datang ke Indonesia, baik itu melakukan investasi di bursa saham maupun melakukan foreign direct investment. Jadi seluruhnya sebetulnya sama, jadi intinya adalah capital raising. Cuman perbedaannya itu ada dua, satu adalah ekuitas, satu lagi bentuknya instrumennya adalah hutang. Mungkin kita berangkat dari venture capitalist dulu ya. Jadi venture capitalist itu pendanaan berbentuk ekuitas yang dilakukan oleh beberapa VC atau venture capital
untuk perusahaan-perusahaan yang sangat cocok untuk perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan sangat pesat dan atau memiliki angle teknologi yang bisa membuat skalabilitasnya tuh menjadi cepat dan pesat gitu ya. Keuntungannya itu kalau dari venture capital itu adalah dari sisi size pencarian dana tuh nggak begitu besar. Dan juga typically ini khusus untuk young investors atau small business owners. Jadi mereka mengundang venture capitalist yang memiliki pengalaman, network dan juga guidance gitu ya, memberikan mereka guidance terhadap challenges untuk bisnis mereka. Nah, kelemahannya adalah typically itu mereka meminta valuasi dan atau percentage of the company cukup signifikan. Jadi ini yang bisa membuat visi utama dari founders itu sedikit berbelok atau berubah mengikuti dengan interest dari si para venture capitalist ini. Nah, selanjutnya dalam perkembangan bisnis itu biasanya typically company akan membutuhkan pendanaan lagi berupa instrumen hutang. Nah, untungnya adalah ini tidak ada change of ownership, jadi tidak ada dilusi kepemilikan. Nah, kelemahannya mungkin adanya interest rate. Jadi kalau situasi seperti sekarang nih, interest rate-nya tinggi, itu biasanya memukul cash flow dari perusahaan juga. Cuman benefitnya adalah secara cash flow juga sudah terjamin dan terstruktur dan terschedule sekali. Jadi sebagai manajemen tuh bisa melihat lah kira-kira cash flow yang harus dikeluarkan seperti apa dan seberapa banyak. Nah, terakhir begitu company-nya sudah berkembang dan sudah memiliki rekam jejak yang kuat dan juga pertumbuhan yang sangat solid, baru melaksanakan IPO. Ini sebetulnya ekuitas mirip dengan venture capitalist, cuman skalanya jauh lebih besar. Dan di sini benefit utama adalah saham yang setelah dijual itu bisa diperdagangkan di secondary market, sehingga membuat liquidity juga untuk investor yang lama dari founder shares. Kedua, citra dari perusahaannya pun akan jauh meningkat dan bisa attracting client dan juga maupun talent. Dan terakhir adalah memiliki benefit tax yang cukup rendah untuk para pemegang saham. Oke, tentunya sangat luas ya. Pertama memang kita lihat dari Bursa Efek Indonesia. Di situ dari sisi ekuitas itu bisa dilihat bahwa saat ini sejak berdiri sampai saat ini tuh sudah perusahaan tercatat tuh sekitar 750-an perusahaan dan tahun ini sendiri saja tuh 74 perusahaan. Nah, kalau kita lihat lagi, pelajari lagi itu dari sisi nilai market deepening atau dari sisi kapitalisasi pasar tuh sudah mencapai 10.700 triliun rupiah. Nah, ini sangat masif ya, dan juga rata-rata transaksi itu di angka sekitar 9 sampai 10 triliun per hari. Jadi ini menjadi opportunity yang sangat bagus ya untuk perusahaan private untuk mencari pendanaan. Dan dari sisi regulator pun mereka cukup suportif, walaupun mereka melakukan due diligence cukup ketat, cuman mereka memberikan ruang bagi perusahaan di berbagai skala, maupun dari skala kecil, ada namanya papan akselerasi, skala menengah, ada papan development, dan papan yang sudah perusahaan besar adalah papan utama. Nah, ini secara regulator dan juga investor pun memiliki beberapa appetite tersendiri antara each of the size of the company. Jadi kalau kembali lagi, apakah private sector itu dapat mendapatkan benefit sangat luas dari sisi pendanaan, of course, dari sisi networking, dari sisi mendapatkan akses talenta, dan juga terakhir adalah membuat perusahaan ini menjadi naik level dari sisi terbaik di nasional maupun bisa mencapai global seperti itu. Tentunya seluruh platform kami itu panduan yang sangat baik ya untuk para investor maupun experience maupun pemula gitu ya. Kalau dari aplikasi Star itu adalah platform trading saham kami yang ada di Bursa Efek Indonesia secara real time, itu melalui desktop maupun dari mobile apps gitu ya. Sementara dari Superstar itu adalah sebuah fitur yang kami sediakan untuk para investor kami, yaitu menggunakan metodologi point and figure, itu secara technical analysis. Itu kita bekerja sama dengan salah satu technical analysis ternama namanya Tim Dorsey dari New York. Jadi secara konsep itu adalah dari point and figure technical analysis akan di map out kira-kira stok yang kira-kira pilihan dan memiliki tren yang positif. Jadi ini sangat berguna untuk investor pemula.
Jadi bisa saja membuka itu fitur Superstar itu ada di aplikasi Star kami. Dilihat saja ada 5 top 5 best performing stocks di mana nanti para investor bisa mengikuti seperti itu. Nah, jika kita melihat saham rakyat, itu sebetulnya sama juga, platform trading aplikasi yang develop oleh Samuel Sekuritas. Namun dari target marketnya itu sedikit berbeda, yaitu menargetkan investor retail yang betul-betul dan juga investor yang betul-betul pemula. Jadi di dalam aplikasi bisa membeli saham seperti e-commerce saja, jadi tidak ada bid and offer yang membingungkan, jadi bisa langsung klik dan langsung memiliki sahamnya. Oke. Mungkin sedikit perkenalan juga terhadap Samuel Group ya. Samuel Sekuritas ini kita memiliki dari sisi ada divisi, berbagai macam divisi yang cukup terintegrasi. Pertama dari sisi sales, ada research juga, dan juga ada investment banking, maupun ada namanya divisi fixed income begitu ya. Lalu kami juga memiliki sister company yang bekerja bergerak di bidang asset management. Jadi ini merupakan modal yang cukup bagi kami untuk serve seluruh klien kami. Mungkin bagi yang pemula bisa membaca seluruh riset yang kami publish secara harian gitu ya, melalui tim riset kami, dan juga sales team kami itu memiliki pengalaman yang cukup, jadi bisa banyak bertanya. Dan kami mengedepankan, karena sebagai moto kami adalah become your lifelong financial partner. Jadi kami itu bisa membuat semacam tailor-made sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Apakah nasabah lebih suka memiliki investasi berbentuk reksadana, ataupun sukanya dalam bentuk saham perdana, atau memang mencari kira-kira saham yang memiliki fundamental, aspek fundamental maupun technical analysis yang momentum yang sangat cocok gitu ya. Jadi kita melihat bahwa seluruh platform yang kami miliki itu sangat kuat dan juga sangat lengkap lah ya untuk nge-serve seluruh klien kami. Ini yang kita selalu kasih masukan ke seluruh klien kita ya, dan nasabah kunci kita, bahwa memang selalu bijak dalam memilih investasi dan always keep your own due diligence atau do your own research. Memang betul, mungkin yang dipertanyakan itu adalah jika negatif performance itu membuat posisi ekuitasnya itu berada di level negatif, itu sebetulnya tidak bisa melakukan IPO. Tapi jika negatif performance itu adalah pergerakan kinerja yang melambat ataupun laba ditahan itu masih negatif, itu masih bisa. Kenapa masih bisa? Karena mungkin tentunya seluruh perusahaan yang memasuki IPO itu sudah di due diligence oleh regulator, dalam hal ini IDX maupun OJK. Jadi mereka pun sudah melihat dengan sistem filter yang cukup komprehensif, walaupun mereka memiliki kinerja yang melambat ataupun posisi laba ditahan masih negatif, ini masih membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan yang masih memiliki ruang untuk bertumbuhnya cukup tinggi. Sebagai contoh paling utama adalah Gojek ya, Gojek Tokopedia atau Goto. Pada masuk listing masih memiliki negatif net profit, namun masih diperbolehkan karena masih memiliki impact terhadap society dan juga pertumbuhan yang pesat. Lalu untuk kunci suksesnya IPO selain performa kinerja operasional maupun keuangan adalah, pertama adalah adanya keselarasan visi dari pemegang saham utama dengan manajemen, dan itu juga didukung oleh good corporate governance, tim yang kuat dan solid. Ketiga adalah equity story yang sangat menjanjikan atau menarik, dan keempat adalah memiliki sustainable business model. Oke. Jika tren mungkin pertumbuhan masih akan sangat pesat ya. Jadi kalau di investment banking itu ada bagian private market maupun public market. Kalau private market mungkin largely adalah M&A ya, atau merger acquisition. Sebetulnya kalau kita lihat dalam sisi dunia M&A itu masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan consumer, healthcare. Jadi memang perusahaan-perusahaan itu lebih mencari sisi sektor yang lebih defensif ya. Sedangkan dari public market itu masih sangat baik, walaupun memang saat ini kita tahu sendiri ekonomi dunia lagi sedang banyak challenges.
interest rate cukup tinggi, inflasi yang tinggi, terjadi geopolitical uncertainty. Tapi tahun ini bisa dibilang tuh performa Indonesia tuh masih sangat baik. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar itu berhasil dan meraup dana yang sangat signifikan tahun ini. Seperti contoh adalah Aman Mineral, lalu juga ada Barito Renewables, lalu ada Pertamina Geothermal. Itu perusahaan-perusahaan yang besar yang mencerminkan bahwa despite a lot of challenges, appetite untuk menggalangan dana di pasar modal tuh masih sangat kuat. Dan untuk going forward ke 2024, mungkin spesifik ke Indonesia, itu adalah kita melihat nih bagaimana situasi politik di Indonesia ya. Dan tentunya investor sangat mencukai stabilitas, jadi kita lihat saja. Begitu kira-kira dunia investment banking. Tadi kita sudah cukup membahas secara komprehensif, mulai dari apa itu definisinya, lalu impact dalam ekonomi mikro maupun makro, maupun transaksi-transaksi apa saja yang ada di dunia investment banking. Jadi buat teman-teman yang investors, silahkan kalau mau join dan butuh pertanyaan lebih lanjut, karena memang di dunia capital market Indonesia masih sangat membutuhkan talent-talent muda yang sangat memiliki interest tinggi di dalam dunia capital market. Berikut sekian dari saya. Thank you for all for joining today, and jangan lupa untuk selalu stay tune pada social media ICMSS for more interesting and insightful episode of Blue Talks. Bye, young investors.